Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Faras dengan 3 NIM akhir 116 dari kelas TID 23. Di video kali ini saya akan mempraktekkan tentang VPN, ya client to office dan office to office. Di video kali ini kita akan melakukan percobaan di skenario ini, yaitu sebuah eh, jaringan dari dua perusahaan yang terhubung ke ISP. Oke, pertama kita akan coba buat dulu yang ini, yang ISP-nya. Ini udah saya routing atau sambungkan sesuai dengan yang ada di gambar dan nanti akan saya atur lewat mikrotik di PC satu ini. Oke, kita jalankan semua. Oke, mungkin kita akan atur untuk nama routernya nanti biar gampang lewat inbox-nya. Kita login dulu. Kemudian kita pakai scriptnya ini sys identity set name, sys identity set name sama dengan set. Nah, yang ini R2. Kemudian kita atur yang lain juga. Yang ini R1-nya. Sys identity set name sama dengan R1. Kemudian lanjut ke R3-nya. Identity set name R3. Dan yang terakhir R4. R4. Oke. Oke, kita coba langsung cek. Yang pertama kita atur R1 dulu. Kita atur addressnya seperti yang ada di gambar. Ke IP addresses tambahkan untuk R1 12.12.12.1/24. Kemudian letter 2-nya 14.14.1/24.
dan di enter tiganya 1.1.1/24. Oke, kemudian kita lanjut ke router 2-nya. Nah, router 2 ke addresses 12.12.12.2/24. Kemudian 23.23.23.2/24 di ether 2, terus 24 di ether 3. Oke, kemudian kita lanjut ke router 3. Ini router 3 IP address 23.23.23.3/24, 34.34.34.3/24 C. Kemudian 2.2.2.3/24 di ether 3. Nah, lalu yang terakhir di router 4. Addresses tambahkan 14.14.14.4/24. Kemudian 24 sama 34. Oke, ini sudah. Kemudian kita advertise networknya di R1 tadi, R1 dulu kita ke routing OSPF. Gitu. Lalu kita tambahkan mengikuti ini aja 12 no network 12.12.12.0/24 14.14.14.0/24 1111/24. Kemudian di router 2 OSPF network 12.12.12.0/24 23.23.23/24 24. Oke, kemudian lanjut ke router 3 ke routing OSPF network 0/24, kemudian 34, terus 2220/24.
Oke, lanjut ke router 4. I routing OSPF network, tambahkan 14 14 14, kemudian 24 dan 34. Oke, kemudian kita tambahkan default gateway-nya. Oh, ini untuk nanti ya. Jadi mungkin ini udah selesai. Kita coba ping. Misal ini dari R4 kita ping ke router 1. Bisa. Kita coba ping ke yang lain. Jadi router 2 itu 2323. Nah, ini dari router 4 jadi 24. Kita ping ke router 2, 24 24 24 2. Bisa. Kita ping ke router 3 juga. 34 sampai 343. Set. Benar tuh? Keempat. Oke, nevermind. Oke, lanjut. Tadi kita udah setting yang untuk tengah ini. Jadi kita tambahkan yang dua perusahaan ini jadi firewall, kemudian dua PC masing-masing. Eh, Router, switch, PC. Oke, kita ganti misalnya ini R cust A, R cust B, terus tadi apa namanya? A1 A2 B1 B2, A1 A2 B1, kemudian B2. Oke, kita sambungkan Ether 0 ke Ether 2, terus set 101. Oke, biasa. Kemudian yang ini juga. Oke, harusnya sudah. Kita coba jalankan dulu semuanya. Jadi nanti untuk customer A sama B ini firewall dari kedua perusahaan.
Oke, kita rename lagi. R Cost A, ya. Kemudian identity set names dengan oke. Oke, harusnya kita langsung atur saja untuk router yang ini dulu di PC A1 dah Pinbox harusnya dapat Rcast A. Nah, dan yang B, lama kali. Kita atur dulu yang A ke IP address, kemudian tambahkan 111.10 ya buat iniannya, buat routernya. Yang Rcast A kita pakai 10. Jadi kemudian 192.168.10 meter 2 ini untuk ke bawahnya, untuk ke PC. Tadi apa tuh yang bunyi? Oke, whatever. Kita lanjut ke yang router B. Oh ya, nanti kita atur IP-nya juga untuk masing-masing PC ya. Pertama ke address, tambahkan 222.10 tes tes, nah, 24. Kemudian theater 2.10/24. Oke, kemudian kita atur IP per PC-nya dulu aja. Yang ini 192.168.1.11. Kemudian gateway-nya pakai yang tadi, yang 10. Kemudian A2, 192.168.1.12, 192.168.1.10. Kemudian yang B1, 192.168.2.11, 192.168.2.10. Oke. Kemudian di B2, 192.168.2.12, kemudian 192.168.2.10. Oke, untuk address udah selesai. Tadi ini juga udah selesai. Tinggal default gateway-nya doang.
Yang ini tadi udah, tinggal yang PC, yang router. Jadi lewat PC A1, kemudian kita ke routing, IP routes, dan tambahkan 0000, terus gateway-nya 1111. Oke, reachable. Kemudian kita ke B1, IP routes, tambahkan gateway-nya 2222. Oke, ini juga udah. Nah, kemudian kita testing. Oh ya, ini juga belum ya. Tadi ke firewall NAT-nya belum diatur. Tambahkan di sini chain-nya masih SRC NAT ya, bukan DST. Kemudian out interface-nya Ether 1, action-nya Masquerade. Kemudian di PCB1 juga firewall NAT Ether 1, action Masquerade. Kita coba ping ya. Se- Oh, ini dari Necrotic. Kita coba dulu di sini. Kita ping 1111 bisa. Kemudian kita ping 22210, time out. Ini coba yang 9218 2.11 ping unreached. IP bentar. Tadi ini udah, ini harusnya udah 11 11 11 12 10 24 10 24. Tadi address 11 10 24 9218 1024. Kemudian satu tadi address 22210 ini juga udah. IP udah harusnya. Kemudian cek di sini OSPF C R1 di PC tadi mana PC? Kita cek lagi di R1. What? Ya, backbone. Ini R1 no? Ya, R1 111024 14 14 14 024 sama 12 12 12 024. Udah bener juga kok. R2 12 12 3 2 3 2 3 24 24 udah bener. R3 2 3 sama 34 udah benar. R4 juga harusnya udah benar kok. Apa Ki? Kenapa lah ini Ci?
Nah ini 14.24.34 udah. Ini harusnya udah benar. Tadi default gateway, IP route, destiny. Tadi udah harusnya kan. Ini dari sini. Routing, routes, reachable. Terus satu. Reachable. 2223. Routing, IP routes. Satu, dua, tiga. Kemudian tadi ini kita ke ini apa coba lagi? Ping 111 bisa. Kemudian ping 2210. Nah, udah bisa. Jadi typo lah ya. Oke. Dua ini dari cast A 111 tadi bisa, 22210 bisa. Kemudian yang 192 ini pasti nggak bisa. Itu karena ini IP punya PC B1 tadi yang dimana itu udah di cover atau udah ditopengi sama routernya. Jadi nggak bisa langsung diakses. Nanti harus pakai VPN. Kita lanjut dulu tesnya dari router 2, dari B1, kemudian kita ping 2223 bisa, ping 11110 bisa. Nah, ini harusnya sama aja karena tadi sama sama aja ya. Nah ya sama aja. Jadi intinya yang ini nggak bisa karena ini IPVC dan routernya nggak bisa akses IP yang punya PC router yang satunya. Ya, jadi misal ini di router 2 harusnya punya PC-nya sendiri bisa. Oh, se never mind. Oke, kemudian intinya eh yang ini bisa, sedangkan yang ini nggak bisa, sama halnya dengan ini bisa, nah ini nggak bisa. Kemudian kita lanjut ke testing root dengan trace root dari PC A1, tool trace root 1111 itu langsung ya. Ya ini karena langsung keluar dari sini langsung ke sini. Kemudian kita lanjut ke 22210. Jadi ini dari sini ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini, baru sampai ke sini. Kemudian lanjut, harusnya sama kayak tadi, nggak bisa. Tapi kita coba trace rootnya aja. 192.168.2.11. Ya, unreachable. Hell, what? Jadi dia stop di sini karena nggak di advertise. Oke, kemudian lanjut ke B1.
satu kita kayak gitu juga tool trace root tool 223, kemudian trace rootnya rcast A, jadi langsung dari rcast B ke router 3. Gimana tuh, router 3 kemudian ke router 2, ya lurus saya ke router 1 langsung ke customer A. Jadi buat yang ini untuk destinasi satu bisa, ke destinasi 2 saya jangan bisa-bisa. Mana tadi A1. Nah ini buat ke destinasi yang pertama dia langsung dari customer A langsung ke router 1, kemudian buat yang ini dari customer A ke router 1, ke router 2, ke router 3, baru ke customer B. Sedangkan yang ini punya PC-nya unreachable. Terus di yang B tadi kurang lebih sama, dari customer B ke router 3, kemudian trace route ke customer A tadi, jadi dari customer B ke router 3, ke router 2, ke router 1, baru sampai ke customer A. Oh ya, kita coba dari Windows-nya juga sekalian, guys. Trace route ini satu. Oke, langsung. Jadi dari PC kita ke customer A baru ke router 1. Kita coba ke customer B. Oke, sama aja. Dari PC ke customer A, router 1, router 2, router 3, customer B. Kemudian ya langsung jadi PC ke customer A langsung destinasi unreached. Kurang lebih sama lah ya di yang B juga kayak gitu. Lalu kemudian untuk gimana caranya dari ini biar bisa jadi perusahaan satu ke PC perusahaan dua, itu dengan VPN. Di sini kita akan lanjut ke setting VPN server buat PPTP-nya ke PPPPPPPP, kemudian PPTP server enable. Ya, oke. Kemudian kita create di secret, kita tambahkan ah, servicesnya PPTP profile default encrypt, nama di sini bebas ya, user satu lah, user satu. Apply. Kemudian kita coba setting set, ya ini di customer app. Kemudian kita setting VPN client dari B1 lah ya. B1, kemudian create new connection, next virtual network, komponennya customer aja kita kasih nama. Kemudian untuk hostname-nya harusnya 10 10 10 ya. Saya lupa. No, 11110. Oke, kemudian next, finish. Kemudian tadi yang kita sudah set user 1,
user satu connect se tadi apa ya user satu no. Aduh, bentar. Nah, coba ulang. Kayak tadi salah itu ya. Kaget anjir. What? Masih nyala tuh tadi. Cancel dulu. User satu. What the hell? Se tadi di customer A atau kita ntar di sini secret TP-TP. Ah, lupa. Belum diatur ternyata local addressnya tadi. 10 10 10 1 dan remote-nya 10 10 10 2. Oke, user satu. Harusnya sudah. Coba lagi dari B1. Kita create new next VPN R customer A next tadi 11110 next terus user satu user satu harusnya bisa Bismillah. What? What do you mean? What do you mean? Ada yang salah dah. Tadi, bentar. Yang pertama PPTP server. Interface PPTP server enable. Oke. Kemudian di secret tambah user PPTP default encrypt 10 10 10 10 10 10 2. Udah bener kok. Coba remove. Tambah ulang guys. User satu. User satu. PPTP default encrypt 10 10 10 1 10 10 10 2. Apply. Ini ada customer ayah. Yes. Kemudian kita coba di B2 aja guys. Kalau gitu. Tambah apa jantung salah yang di sini ya. Next connect to benar kok virtual private network. Yes. VPN to kita ikut semua. Next 1.1.1.10. Next dan finish.
Tadi harusnya user satu. Ini kalau masih nggak bisa nggak ngerti lagi. Nah bisa, nggak ngerti. Kita coba ulang di B1. Kalau tiba-tiba bisa aneh sih. VPN to R. Ya, kalau masih nggak bisa berarti tadi salah saya. Ya, ya sudahlah. Lah, se what the hell? What what do you mean? 1918 211 What do you mean? Nggak jelas banget, Pak. Limited or no connectivity. What? Kenapa lah ini? Nah, udah bisa. Apa sih? Gak jelas. Lah, saya coba coba pindah ke sebelah aja. 92168 212. What the hell? Ini kenapa lagi lah? Lah, apa sih? Gak jelas. Hah, ada-ada aja emang GNS3. Tadi apa yang bermasalah? P1. Atur lagi dah. Gak jelas gila gila. 92168 92168 210. Tulislah bang. What the hell is this? Berapa menit dah? Udah hampir 1 jam loh. Woi Laci, lama banget. What the hell? What? Udah kan? Harusnya udah. Kita coba cek pinbox. Yes, ada. Kita coba ping. Oke. Nggak jelas emang TNS3.
Kan kesel ya. Oke, lanjut. Tadi intinya kita udah pasang VPN dari ini kan. Kita lanjut tes. Tadi ya di B2 nah. Tadi kita pasang ke B2, ntar B2 kita cek IP config. Nah ya di sini terdapat PPP adapter VPN to Air Customer A 10.10.10.2 dari yang VPN-nya tadi. Oke, dan kita coba ping 192 168 1 titik berapa 11 misal. Nah udah bisa. Tadinya nggak bisa kan karena belum di VPN kan, setelah di VPN kan sudah bisa. Dan ya coba kita cek pakai trace. Yap, jadi langsung dari PCB2 langsung ke routernya yang tadi kita dapat itu IP kita 10.10.10.2, jadi langsung dari PCB2 ke router customer A1 baru langsung ke PC-nya. Jadi setelah di VPN kan dia bisa nyampai. Kemudian kita coba di yang lain yang belum di VPN kan, misal di B1 tapi 1.11 ya unreachable karena belum di VPN kan, dan tadi ini VPN client to server. Jadi bagaimana caranya biar kita cuman atur VPN-nya satu kali, tapi semua yang terhubung ke routernya itu langsung bisa melalui, bisa tanpa harus diatur VPN-nya satu persatu kayak tadi. Itu caranya adalah dengan pakai VPN Office to Office. Oke, tadi kita coba kita coba ini disconnect, tes lagi. Harusnya jadi nggak bisa. Yap, ada coba. Kemudian yang Office to Office kita tadi sudah disconnect kan dari PCB2. Kita coba cek traceroute dan ya nggak bisa karena sudah nggak connect ke VPN-nya. Jadi kita coba atur dari router Aircast B-nya langsung ke IP, ke PPP, tambahkan terus PPTP client. Ya, kemudian misal kita kasih nama PPTP customer A dan connect ke ini harusnya. Terus tadi user satu default harusnya udah benar gini. Kemudian ke roots, kita harus ngecek di sini. Nah ini data tambah addresses baru 10.10.10.2 ke PPTP customer A interface-nya. Kemudian kita ke roots tadi kita tambahkan destin address-nya itu tadi apa ya 192.168
1.0 berarti ya, harusnya ke customer A. /4, gateway-nya 10.10.10.1, reachable, ya, reachable. Kemudian kita juga harus atur routes-nya dari R customer A. Kita ke routes, tambahkan destin address-nya 192.168.2.0/24, gateway-nya 10.10.10.2, expose no. Kita coba aja. Dari ini harusnya sudah bisa. Yap, sudah bisa. Jadi setelah kita atur VPN office to office-nya tadi dari B1 ke ini sebelumnya tadi ke sini itu kita mendapatkan hasil distin net unreached. Kemudian sekarang kita mendapatkan sudah terhubung. Kemudian kita coba dari PCB2 juga. Dari PCB2 kita ping, ya sudah bisa juga. Kemudian bagaimana dengan dari PC A1 dan A2, apakah terhubung ke sini? Ping, ya sama di sini. Yap, jadi yang PC A1 juga terhubung karena tadi sudah di route ke apa namanya, R customer B-nya. Kita coba trace route PC B1. Nah, jadi dari PC ke apa namanya, langsung ke ini, apa namanya, ke routernya, ke area customer B, baru langsung dicari ke PC B1-nya. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Ya intinya eh, di skenario ini dari perusahaan, skenario jaringan dari dua perusahaan yang terhubung ke ISP tadi kita sudah coba untuk VPN client to office-nya yang dari P1 ke router customer A tadi. Kelebihannya ya sama kayak yang tadi, yang di video sebelumnya, yaitu kalau misal PC sedikit mending pakai client to office, tapi karena ini perusahaan, kalau di realnya, kalau misal memang cabang perusahaan gitu, mending pakai office to office kalau misal PC-nya banyak. Oke, mungkin sekian aja untuk video kali ini. Eh, Bila ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Saya Ahmad Faras, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.